Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang sudah menonton video-video saya, semoga itu bisa menjadi berkat. Kali ini kita akan belajar dalam episode Sate Enak Saat Teduh Sejenak. Kita akan belajar dari Kitab Ayub. Kita akan mempelajari cukup banyak pasal, dari pasal 38 sampai pasal 41. Tentulah tidak semua ayat ini kita akan baca, tapi kita akan coba melihat satu pelajaran penting dari kisah seorang yang bernama Ayub pada akhir-akhir perdebatannya dengan sahabat-sahabatnya. Kita akan mencoba membaca 1-2 ayat, dan juga nanti dalam pembacaan selanjutnya kita akan bisa melihat bagian-bagian tertentu dari ayat-ayat dari pasal 38 sampai dengan 41. Saya akan bacakan pasal 38 ayat yang ke-4 sampai 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ini hanya salah satu dari sekian banyak pertanyaan Tuhan kepada Ayub yang membutuhkan jawaban pada waktu itu. Namun tema kita hari ini adalah belajar dari jawaban Tuhan. Mengapa saya katakan belajar dari jawaban Tuhan? Sedangkan yang kita baca tadi adalah segala sesuatu dalam bentuk pertanyaan. Karena sesungguhnya Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai, dikatakan di situ dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, justru memberikan jawaban dalam bentuk pertanyaan ulang kepada Ayub. Kalau kita memperhatikan pertanyaan-pertanyaan ini, maka sesungguhnya kita harus mengerti apa yang melatar belakangi jawaban Tuhan dalam bentuk pertanyaan kepada hambanya Ayub. Nah, kita melihat sesungguhnya jawaban Tuhan ini dilatar belakangi karena keadaan Ayub yang sedemikian rupa, yang sedemikian mendesak, yang tentu tidak lagi memperoleh jalan keluar kecuali Tuhan yang akan memberikan jawaban kepada Ayub. Kita bisa menyaksikan ada satu perdebatan yang sangat panjang dari pasal 3 sampai ke pasal 37. Ada sahabat-sahabat Ayub yang berkata bahwa sesungguhnya kondisi Ayub yang sedemikian rupa, sengsaranya itu adalah merupakan akibat dosa dari Ayub sendiri dan juga dosa dari anak-anaknya. Kalau kita memperhatikan dari pasal 3 sampai pasal 37, ada sekian babak perdebatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya.
Apakah itu dengan Zophar, dengan Bildad, dan dengan Elihu, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang kita lihat di dalam pasal 3 sampai pasal 37. Dan di situ secara silih berganti ketika tuduhan-tuduhan diucapkan atau ditujukan kepada Ayub, maka Ayub juga dengan siap siaga mempertahankan diri dengan semua jawaban-jawaban yang sesungguhnya itulah yang dialami. Dan semua perdebatan itu bergulir sedemikian rupa sampai pada babak akhir di pasal 37, di mana Elihu memberikan nasihat-nasihat kepada Ayub. Kalau kita memperhatikan, itulah yang menjadi latar belakang mengapa pada akhirnya, ya, di akhir perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak ada tidak ada jalan keluar pada perdebatan itu, maka pada akhirnya Tuhan sendiri memberikan jawaban kepada Ayub. Kalau kita memperhatikan kata pengantar dari perkataan Tuhan itu di dalam pasal 38 ayat pertama dan kedua, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ini ingin menunjukkan ketiga sahabat Ayub maupun Ayub sendiri telah melontarkan kata-kata yang sesungguhnya semua kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat Ayub adalah kalimat-kalimat yang tidak memiliki dasar dan tidak berhikmat. Karena itulah Tuhan berkata supaya Ayub sendiri bersiap dan memberikan jawaban kepada Tuhan. Saudara perhatikan, pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah baca tadi, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ya, pertanyaan tentang saat di mana Tuhan menciptakan dunia ini. Di mana posisi Ayub pada waktu itu? Kemudian kalau kita lanjutkan ayat 8 sampai dengan 11 dari pasal 38, Tuhan juga sedang bertanya tentang siapa yang menetapkan batas-batas laut. Ya. Kemudian ayat 12 sampai 15 dari pasal 38, Tuhan juga sedang bertanya siapa yang telah menetapkan batasan-batasan waktu untuk fajar dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan, kira-kira pertanyaan Tuhan ini, pertanyaan Tuhan yang sesungguhnya merupakan jawaban dari Tuhan sendiri, bagaimana Ayub memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu? Ya, kalau kita memperhatikan, coba kita perhatikan, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan ayat pasal 39 ayat yang 36, ya, ayat 36 sampai 37, Ayub berkata demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Artinya, pertanyaan Tuhan ini pastilah tidak dapat dijawab oleh Ayub dari keberadaannya sendiri. Meskipun dia telah berusaha memberikan jawaban-jawaban, tangkisan-tangkisan terhadap tuduhan-tuduhan sahabatnya itu, tapi ketika Tuhan bertanya, dan pertanyaan Tuhan ini sesungguhnya ingin menjawab Ayub dari semua persoalan, dilema, krisis, sakit, penyakit yang dihadapi, tetapi pertanyaan Tuhan itu tentulah dengan pasti tidak dapat dijawab oleh Ayub. Kita lihat, ini sangat jelas. Maka karena pertanyaan Tuhan itu tidak dapat dijawab oleh Ayub, itu pertanyaan yang pertama, ya. Maka di dalam pasal 39 Tuhan menyatakan bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan yang berhak mengatur segala sesuatu. Itu isi jawaban Tuhan, karena Ayub tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Sekali lagi,
Tuhan yang menciptakan dan yang berhak atas segala sesuatu. Kemudian kalau kita lanjutkan pasal 40 sampai dengan pasal 41 ayat yang ke-25. Di sini juga kita bertemu kembali dengan pertanyaan yang juga sulit dan tidak mungkin bisa dijawab oleh Ayub. Pertanyaannya adalah tentang binatang-binatang raksasa. Binatang-binatang yang kuat, yang ditakuti oleh manusia. Dan kalau kita memperhatikan misalnya, pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan kepada Ayub. Tuhan menyuruh Ayub untuk memperhatikan yang pertama, kuda Nil yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara bisa buka pasal 40, mulai dari ayat 10 sampai 19. Kemudian Tuhan menyuruh Ayub untuk memperhatikan buaya yang kuat dan ganas, namun tidak dapat berdiri di hadapan Tuhan, termasuk Ayub sendiri. Nah, Tuhan menjelaskan tentang dua jenis binatang yang besar dan kuat dan ganas untuk menunjukkan siapa sesungguhnya Tuhan, ya, yang maha kuasa. Kedua binatang yang ditakuti manusia, Tuhan yang menciptakannya dan mengontrolnya. Apalagi manusia, khususnya Ayub, Tuhan ya sedang mengajarkan kepada kita atau kepada Ayub tentang Dia yang maha kuasa dan berdaulat. Coba kita perhatikan sekarang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan, misalnya pasal 40 ayat yang ke-10. Saya baca secara acak. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ya, saudara perhatikan. Ya, kemudian ayat 13, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia binatang yang kuat. Kemudian ayat yang ke-19, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Ya, saudara perhatikan. Jadi ternyata binatang yang bernama kuda Nil ini adalah binatang yang kuat, yang sangat ditakuti oleh manusia dan tidak dapat ditaklukkan oleh manusia. Ya. Tapi kemudian kita perhatikan ayat yang ke-20 dari pasal 40. Ya, sekarang tentang buaya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Ya, saya harap kita bisa mengartikan teks-teks ini dalam konteks Alkitab. Karena ketika saya membacakan ini, tentu saudara dalam pikiran modern sekarang dengan semua kecanggihan teknologi, tentu manusia begitu mudah untuk menjinakkan binatang yang namanya buaya. Tapi kita harus kembalikan kepada konteks pemikiran waktu dulu. Supaya kita tidak salah, supaya kita tidak mencoba memasukkan pikiran kita bahwa pada saat ini begitu mudahnya dengan teknologi yang serba canggih, begitu mudahnya kita menaklukkan buaya. Tetapi pada zaman Ayub tentulah tidak seperti itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-24 dari pasal 40. Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Wah, ini kan pertanyaan yang agak sedikit ekstrim. Mana mungkin, ya? Kemudian ayat yang ke-27, letakkan tanganmu ke atasnya. Ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya ayat 28, harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terguling. Ada dua pertanyaan Tuhan yang dia ajukan sebagai jawaban atas semua persoalan yang tidak mendapat solusi, yang tidak mendapat jawaban, bahkan yang didapatkan oleh Ayub dari ketiga sahabat-sahabatnya hanyalah tuduhan dan hujatan. Tetapi pertanyaan Tuhan ini pun adalah satu pertanyaan dalam beragam pertanyaan-pertanyaan tadi yang tidak mungkin dapat dijawab. Tetapi mari kita lihat apa yang ingin Tuhan katakan. Mari kita lihat apa relevansinya untuk Ayub dan juga untuk kita hari ini.
Sebenarnya melalui pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama, Allah ingin mengatakan dengan tegas, Dia adalah Allah pencipta. Segala sesuatu adalah kepunyaan Dia. Dia berkuasa dan bertanggung jawab mengatur segala sesuatu atas segala ciptaannya. Itu yang pertama. Itu jawaban terhadap pertanyaan tentang alam semesta tadi. Kemudian, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menaklukkan seluruh ciptaan di bawah tangannya, di bawah kuasanya. Bukankah Dia jugalah Allah yang Maha Kuasa atas seluruh kehidupan kita, atas seluruh persoalan Ayub, atas seluruh dilema dan krisis sakit penyakit, kehancuran yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Ia mampu menyelesaikan setiap persoalan karena Dia adalah Allah Maha Kuasa. Kalau buaya, kuda Nil, apapun nama binatang raksasa-raksasa yang ditakuti oleh manusia, tetapi Tuhan adalah Allah yang menciptakannya dan Dia mampu menundukkan segala sesuatu. Kalau kita membaca misalnya di dalam pasal yang di dalam pasal 41 ya, ayat yang pertama dan kedua dikatakan, orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Yang dimaksudkan marahnya buaya di sini. Kemudian penulis langsung membalikkan satu keadaan. Dia katakan, siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Jadi Tuhan ingin membandingkan kalau manusia tidak dapat menaklukkan buaya, tetapi kemudian Dia katakan, siapakah yang dapat bertahan menghadapi aku? Mau menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Dan yang ketiga, ya, Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kedaulatannya, tidak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi ini, termasuk kondisi yang dialami oleh Ayub, termasuk kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Dengan demikian saudara, maka saya sangat yakin ketika kita memperhatikan nanti pasal 42, jawaban Tuhan ini memberikan respon yang luar biasa kepada Ayub. Karena dia menemukan solusi jawaban yang disampaikan oleh Tuhan dalam bentuk-bentuk pertanyaan yang menjelaskan bahwa Dia Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa. Dia Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan Dia Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, kita juga pada hari-hari ini bisa belajar dari jawaban-jawaban Tuhan kepada Ayub. Juga ini menjadi jawaban-jawaban Tuhan atas hidup kita, atas persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.